hari demi hari, bahkan yang kita lewati itu semua karena perkenanan Tuhan. Ya, kalau kita bisa ada di sini, ya dalam hal apapun ya. Saya tuh kemarin saudara, saya tadi di mobil tuh merenungkan. Kemarin saya dan suami itu ya kita diundang ke salah satu rumah teman. Lalu kita pergi saudara, sampai di sana itu diajak makan ya. Saya ini tadi sepanjang jalan ke sini tuh bersyukur terus. Diajak makan ya, saya tuh makan ikan. Ikannya itu ikan dasar, ikan merah dari Papua asli. Waktu saya makan, saya rasa ada duri ikan tuh ketelan di leher. Jadi saya pikir biasanya kalau ketelan tuh kan duri kecil ya. Kita makan ketelan duri, biasanya kita minum air banyak kan, supaya masuk. Jadi saya telan saudara, karena di situ ada timun. Saya makan beberapa potong timun yang besar-besar. Ya, saya masukin ke mulut saya 4 biji, lalu saya minum air 1 botol. Saya berusaha menelan duri ikan itu. Biasanya kalau durinya kecil, setelah kita melakukan itu kan lega gitu ya. Tapi ketika saya lakukan itu kok makin tersiksa saya rasa. Kenapa ya ini kok makin menusuk di leher saya. Akhirnya saya berdiri dari meja makan, gak ada yang tahu, suami saya juga gak tahu. Saya sudah sulit untuk bernapas, karena kalau tarik napas gini terasa sakit sekali. Sudah di dalam sini saudara. Saya mau ke kamar mandi, saya pikir saya ke kamar mandi. Saya jalan ya lumayan. Saya tahan napas saudara, bahkan untuk napas aja itu sudah sakit, terasa durinya menancap. Saya tahan napas, rasanya seperti ya banyak, saya nggak tahu itu ludah di mulut saya atau apa. Tapi begitu sampai di toilet, ya saya di wastafel, saya coba buang ludah, ternyata itu udah darah semua. Ya, dan saya kaget, aduh, ya kenapa bisa begini ya? Berarti ini udah melukai di sini ya. Saya sudah nggak bisa bernapas, saya keringat dingin di dalam kamar mandi. Saya pernah dengar orang itu ketelan duri ikan dibawa ke rumah sakit dioperasi. Ya, saya berpikir ini pasti durinya besar. Akhirnya saya berdiam diri di situ, saya berdoa, Tuhan, tolong Tuhan. Saya nggak mau saya dibawa rumah sakit hari ini. Kalau saya dibawa rumah sakit kemarin, saya tidak datang ke sini kan? Iya nggak saudara? Kelihatannya kan perkara kecil toh. Cuma ketelan duri. Tapi kalau itu menjadi sesuatu yang serius kan, semua aktivitas kita terhenti kan. Mungkin hari ini saya sudah di rumah sakit karena operasi. Saya berdoa, saya tahan napas, nggak ada orang yang tahu, suami saya juga nggak tahu. Dia di luar masih ngobrol. Saya cuma bilang gini, Tuhan saya mau batuk Tuhan, tolong kalau saya batuk ini dengan kuasa-Mu duri itu bisa keluar. Tapi secara logika udah nggak bisa karena sudah di dalam sini. Gara-gara saya telan timun besar itu sama air 1 botol, dia semakin masuk. Tapi saya berdoa dalam nama Yesus, saya batuk sekali saudara, tiba-tiba keluar. Dan saudara tahu itu duri panjangnya itu hampir segininya jari saya ini. Dan bukan tulang yang lunak. Biasa kita ketelan duri itu tulangnya itu yang bisa melewat begini kan. Itu seperti jarum suntik. Tajamnya itu minta ampun. Saya itu nangis saudara di kamar mandi. Saya bilang, Tuhan, Tuhan, kalau bukan karena kuasa-Mu, enggak mungkin. Ini enggak mungkin karena saya sudah minum air 1 botol dan itu duri sudah masuk ke sini saudara. Dan itu panjangnya segini, bagaimana mungkin dia bisa keluar, udah nyangkut kan. Saya udah muntah, udah keluar darah semua, udah luka. Saya berpikir saudara ya, makanya tadi kesini nih saya di mobil membayangkan, aduh kalau kemarin duri itu enggak keluar, hari ini saya enggak pelayanan di sini loh Bu. Seringkali kita tuh melupakan penyertaan Tuhan. Makanya kenapa setiap hari, setiap pagi kita perlu berdoa minta perlindungan Tuhan. Karena banyak hal yang kita nggak sadari, yang kita nggak tahu, yang kita tidak inginkan itu bisa terjadi di hidup kita. Kita perlu penyertaan Tuhan. Saudara, hari ini saya berbicara tentang ujian iman ya. Kita perlu iman untuk mengikut Tuhan ya, dan mengikut Tuhan itu nggak enak. Siapa yang bilang ikut Yesus enak? Ya, ikut Yesus itu ndak enak. Kenapa? Karena kita harus belajar melakukan kehendak Tuhan. Kita harus mematikan keinginan daging. Matikan keinginan daging itu gampang, enak atau tidak? Tidak, karena semuanya pengennya hidup menurut daging. Karena daging ini enak.
Rasul Paulus berkata, aku benci tubuh celakaku ini, ya, karena aku ingin dekat dengan Tuhan, tapi sulit, aku masih diam di dalam tubuhku yang masih bisa marah, bisa tersinggung, bisa kepahitan, bisa kecewa, bisa takut. Tapi kita berdoa saudara, supaya hari ini Tuhan boleh berbicara kepada kita, memberi kekuatan. Buka bersama 1 Petrus pasal yang pertama. 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ketiga mulai. Ya, pengharapan iman dan kasih judul perikopnya. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga mulai. Firman Tuhan berkata di sana demikian, terpujilah Allah dan Bapa kita, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati pada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kita tahu bersama, Alkitab berkata kita ini semua sudah mati karena dosa, tapi karena Kristus kita dilahirkan kembali menuju kepada saudara? Hidup yang penuh dengan pengharapan. Selama masih ada pengharapan di dalam hidup kita, maka selalu masih ada kesempatan. Tidak ada yang mustahil saudara, asal kita masih berharap kepada Tuhan. Yang bahaya itu kalau orang sudah tawar hati, sudah tidak punya pengharapan. Ya biar aja lah, memang namanya hidup begini, ya mau diapa, ya enggak usah Tuhan-Tuhanan lah. Nah, ini bahaya saudara. Ya kadang-kadang orang saking menderita, dia udah nggak mau lagi berharap kepada Tuhan. Dikatakan di sini kita yang tadinya mati karena dosa, kita bersyukur lewat Kristus kita dihidupkan kembali, dibawa kepada satu kehidupan yang penuh dengan pengharapan. Ayat 4 berkata, untuk apa saudara? Pengharapan kita di dalam Kristus itu untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di mana? Di sorga bagi kamu. Bilang kanan kirimu, Tuhan sudah sediakan di sorga loh bagi kamu. Ya, yang satu bagian, bilang, yang nggak dapat binasa, nggak dapat cemar, nggak dapat layu, itu Tuhan siapkan bagi kita di sorga. Ya, jadi saudara, ya kita ini semua yang mau masuk sorga harus mulai latihan sekarang. Ya, latihan hidup di sorga. Di sorga itu tidak ada orang marah-marah, amin. Haleluya. Ya, kalau saudara masih marah-marah, saudara nggak bisa masuk. Di sorga nggak ada orang selingkuh. Di sini pasti nggak ada lah yang selingkuh ya. Ya, Cimahi ini aman-aman tentram kan? Insya Allah. Aman tentram ya, nggak ada ya di sini perselingkuhan ya saudara. Ada atau tidak? Oh, tidak ada ya, puji Tuhan. Ya, saudara, di sorga itu tidak ada orang tersinggung. Di sorga tidak ada orang kepahitan. Di sorga nggak ada orang kecewa. Karena di sana ada bagian yang tidak dapat cemar, nggak layu, nggak binasa. Ya, itu berbicara tentang hal-hal yang kekal. Nah, kita ini sekarang lagi latihan untuk bisa masuk sorga. Ya siap-siap latihan, nggak marah-marah suami istri, amin. Kok abis amin tapi ketawa gitu ya. Jadi saudara ini menertawakan diri sendiri atau bagaimana gitu ya? Ya iya kan, kita mulai latihan dari sekarang jadi orang yang damai sejahtera, ndak marah-marah, ndak tersinggung, ndak kepahitan. Dikatakan di sana ayat yang kelima, yaitu bagi siapa? Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Kita ini semua sudah menerima keselamatan dari Tuhan, tapi baru akan dinyatakan pada akhir zaman. Saya mau tanya saudara, kira-kira ada yang gagal nggak dalam perjalanan iman? Akan ada nggak orang yang gagal? Ada. Berarti keselamatan bisa gagal nggak? Dari pihak siapa?
manusia, bukan dari pihak Tuhan. Dari pihak Tuhan keselamatan itu tidak pernah gagal. Siapa yang menggagalkan? Kita sendiri, karena kita menolak kasih karunia Tuhan. Karena kita nggak hidup sesuai dengan firman Tuhan. Makanya Alkitab ini, kita sekarang ini dipelihara dalam kekuatan Allah. Kita harus meminta kekuatan dari Tuhan, sementara kita menantikan keselamatan yang akan dinyatakan pada zaman akhir. Jangan santai jadi orang Kristen. Ya, jangan aman-aman. Saya pengkhotbah pasti masuk surga. Belum tentu. Saya pemain musik di gereja, pasti saya masuk surga. Orang tiap minggu saya absen. Belum tentu. Saya paduan suara. Tadi paduan suaranya keren banget loh. Tepuk tangan dong saudara. Ya, keren loh ya. Bapak-bapak, ibu-ibu ya, keren. Bagi suaranya keren ya. Nanti di surga juga satu grup ini akan tampil. Berarti sudah pengen ke surga ya? Ya, amin saudara ya. Jadi tidak menjadi jaminan ketika kita paduan suara di gereja, main musik di gereja, khotbah seperti saya, bukan berarti langsung otomatis kita ini terdaftar di surga. Baru akan dinyatakan pada akhir zaman nanti siapa yang lulus. Makanya Yesus berkata, satu saat di akhir zaman ketika dia datang, banyak orang akan berseru kepadaku apa? Tuhan, Tuhan, aku melakukan mujizat demi namamu, aku usir setan demi namamu, ya, aku melakukan kesembuhan demi namamu, orang yang lumpuh berjalan demi namamu. Tapi Tuhan bilang, enyah engkau daripadaku, aku tidak mengenal engkau, sebab engkau pembuat kejahatan. Jadi ternyata tidak semua orang akan dinyatakan lulus pada akhir zaman. Makanya dikatakan di sini, kita ini dipelihara dalam kekuatan Allah. Kita perlu kekuatan Tuhan untuk bertahan sampai pada hari-hari yang terakhir. Karena dunia ini jahat. Iblis itu ya licik, dia ingin membawa kita jauh dari Tuhan. Iya, makanya saudara, kita kenali strateginya iblis hari-hari ini. Iblis gak suka kita hidup dalam kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Roma 14 ayat 17 berkata, sebab kerajaan Allah bukan soal makanan, minuman, pakaian, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Walaupun kita masih hidup di dunia sekarang, kalau kita hidup dalam kebenaran, dalam hidup kita pasti ada damai sejahtera. Ketika ada damai sejahtera dan kebenaran, maka kita pasti bersuka cita. Orang yang dipelihara dalam kekuatan Tuhan, dia sudah hidup di surga selagi dia masih di bumi. Ada kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ini yang harus kita jaga. Tapi iblis itu suka membawa orang untuk hidup di dalam apa? Dosa. Waktu ada dosa, maka tidak ada damai. Yang ada itu galau, stres, depresi, boro-boro sukacita, marah-marah tiap hari, berantem di rumah, ribut di rumah. Saya ini mengucap syukur, saya terima Tuhan Yesus tahun 95. Bapak Ibu yang udah ikut channel saya di YouTube sudah mendengar kesaksian saya, sudah mengenal saya. Ya, nama saya Debbie Basir, papi saya Haji Laits Basjir, kakek saya ya Kiai saudara. Dan saya bertobat tahun 95, saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Waktu itu saya mau bunuh diri karena saya sudah tidak ada pengharapan di hidup saya. Iblis datang menuduh hidupmu hancur, kamu sudah banyak berbuat dosa, mati saja. Saat itu saya tidak mengenal Tuhan secara pribadi, sekalipun saya punya agama. Lalu saya mulai di situ. Ya, tiap hari saya galau, saya mikir mau mati, saya mau bunuh diri saudara. Ya, dan rasanya semakin teguh untuk saya melakukan hal itu. Ya, karena saya dari kecil papi saya galak, sering saya dipukulin. Ya, kalau dihajar tuh sampai biru-biru badan saya saudara. Ya, rambut saya tuh dijambak. Lalu mami saya bilang, kamu ngerti aja kenapa papi begitu, karena dia punya banyak ilmu hitam. Ya, jadi bapak-bapak di sini, ibu-ibu yang tiap hari marah-marah pasti banyak. Itu tanda
orang hidup dalam kuasa gelap. Nggak ada damai sejahtera, tiap hari marah-marah. Banyak setan dalam dirinya. Ya, hati-hati. Jadi mami saya bilang, maklum aja kamu nggak usah stres gini-gini. Saya terus hidup dalam dosa, melakukan segala hal yang tidak berkenan. Dan orang itu kalau sudah melakukan dosa, hidupnya nggak mungkin damai sejahtera. Apa yang paling membuat manusia itu bisa hidup damai? Waktu kita hidup di dalam kekudusan. Bukan ketika punya uang banyak. Karena banyak orang punya uang, tapi hidupnya tidak ada damai. Ya, benar saudara. Ya, uang itu bukan jaminan kebahagiaan. Jangan salah berpikir, jangan suka iri kalau lihat orang kaya. Enak banget ya kaya. Saya banyak ketemu orang kaya raya ya. Tapi kalau pulang saya bilang sama suami saya lebih bahagia kita. Iya, nggak bisa tidur kalau malam. Ya, punya banyak persoalan. Tiap hari telepon saya diundang makan orang kaya. Saudara, dia yang traktir kami. Makan enak di restoran mahal, jutaan. Kami makan, dia terima telepon, marah-marah terus. Gimana sih? Saya kan sudah bilang. Baru duduk, ditelepon lagi. Bagaimana kamu? Maaf ya Bu Pendeta, maaf saya urusin kerjaan. Saya dibayari, makan damai sejahtera enak, ketawa ketiwi. Dia marah-marah. Jadi yang lebih dari pemenang siapa? Dia. Akhirnya waktu dia duduk, dia bilang, maaf Bu Pendeta ya, saya tuh biasa urus kerjaan. Saya bilang, Pak maaf saya mau ngomong juga sama Bapak. Bapak ini kaya, tapi tidak diberkati Tuhan. Iya benar. Ya. Lalu dia syok waktu saya bilang begitu. Ya, pulang dia bilang sama istrinya, pendeta gila. Berani banget ngatain saya kaya tapi tidak diberkati. Loh iya. Belum tentu orang kaya itu diberkati. Banyak orang kaya hidupnya nggak damai. Ya, makanya saya nggak pernah iri melihat orang kaya. Justru kadang saya kasihan. Ya, kasihan mereka itu tertipu dengan dunia. Tertipu. Kan Alkitab bilang hati-hati dengan tipuan kekayaan. Kekayaan itu menipu. Ya, makanya nggak usah kaya-kaya, amin. Loh kok enggak amin loh. Ya. Berarti kaya semua nih di sini nih. Loh malah amin loh. Kalau saya bilang orang kaya nggak bahagia malah amin. Bagaimana sih ini jemaat di Cimahi ini, Bapak Gembala? Ya. Jadi siapa yang mau kaya? Ya, siapa yang mau diberkati? Nah, itu yang benar. Tepuk tangan dong buat jemaat di Cimahi. Ya. Saudara, ya kaya aja belum tentu diberkati. Tapi orang yang diberkati hidupnya berkelimpahan dan dia bisa menjadi berkat bagi orang lain. Itu tandanya saudara. Ya. Lalu saudara, saya tuh melihat ya bagaimana orang-orang hidup itu kalau di luar Tuhan, ya tidak ada kebahagiaan, nggak ada damai sejahtera. Terus buat apa? Hari-hari ini orang stres, udah duitnya banyak stres ya. Karena banyak prediksi, banyak perkiraan. Wah, nanti kalau uang banyak, kalau kiamat ya buat apa juga itu uang. Saya berdoa supaya kita semua hidup menjadi orang yang berdampak. Nggak usah tunggu kaya, kita diberkati Tuhan. Dikatakan di sana kita ini dipelihara dalam kekuatan Allah, sementara kita menantikan keselamatan yang tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Hati-hati, jangan ada yang gagal di tengah jalan. Kita nggak tahu kapan Tuhan Yesus datang. Nggak usah bicara Tuhan Yesus datang lah. Bicara tentang kematian, nggak ada satupun dari kita yang tahu kapan kita mati kan? Kalau saya bicara kematian, jangan melirik sama yang sudah tua. Saudara melirik tuh, saudara bilang, kayaknya dia duluan ini. Hati-hati saudara ya. Tua itu bukan syarat untuk mati. Saya tadi ya luar biasa ketemu sama Pak Gembala ya. Umurnya Bapak sekarang 87. Wow saudara, itu wow. Itu Tuhan ajaib ya.
Bahkan saya lihat Bapak masih naik tangga itu ya nggak goyang-goyang loh, nggak loh. Bapak makan apa Pak? Loh iya loh, ya luar biasa saudara ya. Saya tuh salut kalau melihat orang-orang yang umur lanjut sehat, karena kita kan belum tentu umur kita seperti itu, benar nggak? Kita harus angkat topi bagaimanapun ya, pemeliharaan Tuhan tuh luar biasa. Ya, umur tua itu bukan syarat mati. Saya doakan satu orang oma saudara, saya diundang di ulang tahun oma. Umur berapa oma? Waktu itu dia umur 100. Dalam hati saya, ini pasti ulang tahun yang terakhir. Karena udah 100 loh. Saya tanya sama oma, oma masih dengar, masih ngomong. Oma, rahasia umur panjangnya apa? Coca-Cola sama es batu. Saya panggil cucunya, Bu, sini deh. Kayaknya oma ini pikun. Kenapa? Masa saya tanya rahasia umur panjangnya apa? Dia bilang Coca-Cola sama es batu. Cucunya bilang, betul Bu, betul. Oma ini sampai sekarang masih minum Coca-Cola sama es batu. Itu di depannya yang 2 liter. Saya bilang, sampai sekarang? Saudara ya, tahun depan masih ulang tahun 101. 102 meninggalnya 105. Waktu saya tanya, Oma, jadi Oma mau didoakan apa ini? Doakan supaya cepat dipanggil Tuhan. Kenapa Oma? Udah dikasih umur panjang mau cepat pulang ke rumah Bapak. Udah capek hidup, bikin susah cucu sama anak. Jangan bilang begitu Oma. Oma terus jadi pendoa ya. Saya pikir 100 tahun itu sudah terakhir, ternyata masih sampai 105. Rahasianya minum. Jadi yang mau sampai 105 pulang silakan. Hati-hati loh, ya menyesatkan ini. Makanya kadang-kadang kan kita dengar orang bilang jangan minum ini, jangan minum itu, jangan ini. Buktinya, benar nggak? Saya tanya, Oma olahraga enggak? Enggak. Angkat beban? Enggak. Enggak latih otot? Enggak. Minum Coca-Cola plus es batu. Saya ketemu satu bapak saudara ulang tahun. Umur berapa Pak? 104. Hah? Bapak 104? Bapak rahasianya umur panjang apa? Dari umur 30 saya enggak makan daging, enggak makan gula, enggak makan tepung, enggak makan roti, enggak makan ini. Sekarang mencapai 104. Jadi Bapak mau didoakan apa? Doakan biar saya mati Bu. Saya bilang, Pak, kalau tahu dari dulu makan saja daging, makan saja roti, makan saja tepung, makan semuanya. Lah sekarang Bapak suruh doa biar mati. Kan saya nggak mungkin doakan dalam nama Yesus, matilah kau. Kan nggak bisa toh, karena mati itu juga ya haknya Tuhan. Saya tanya, ya ampun, ya 104. Nggak makan apa-apa. Yang lebih bahagia yang mana? Ya, yang makan semuanya plus Coca-Cola sama umur 22 mencapai 100 dan 22 minta. Makanya itu jangan terlalu panjang-panjang. Ya. Umurnya itu enggak usahlah sampai 105, 106 gitu saudara ya. Tuhan yang paling tahu lah. Tapi saya salut loh lihat Pak Gembala. Ya 87 saudara, tapi sehat, naik itu enggak. Ya dan suaranya juga enggak terdengar suara 87 tahun loh. Berdoa tadi ya enggak? Ya. Luar Bapak minum Coca-Cola juga? Tidak. Ya. Jadi hidup ini bukan soal berapa lama kita hidup, tapi apakah hidup kita ini berdampak atau tidak. Nah dalam kita menanti keselamatan yang akan dinyatakan Tuhan itu, mari kita minta kekuatan Tuhan saudara. Agar kita ini memperoleh kekuatan bertahan
di dalam hidup kudus, ya, di dalam perkenanan Tuhan. Ayat yang ke-6 dikatakan begini, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh apa? Berbagai-bagai pencobaan. Ya, tadi kita sudah baca yang enak-enak, kita disediakan begini di sorga ini. Tetapi bergembira memang akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Yang namanya pencobaan itu enak atau tidak? Banyak orang bertanya kepada saya, Bu, kenapa Bu? Saya udah ikut Tuhan loh, saya ini melayani loh, saya ini pendoa loh. Kenapa Bu, saya ini masih mengalami pencobaan yang begitu berat? Saya bilang, Bu, kau tuh ngerti Alkitab enggak? Kalau kau tuh masih menghadapi pencobaan, itu tanda bahwa kau masih hidup. Amin. Ya, di hidup ini kita juga memang pasti akan mengalami yang namanya pencobaan. Cuma di kuburan yang tidak ada. Jadi saudara mau pilih mana? Ya, namanya hidup ini ya memang pasti ada pencobaan. Karena kita sedang menanti tadi itu loh. Ya, janji-janji Tuhan yang akan dinyatakan kelak kita akan terima. Saya kemarin terima telepon dari seorang ibu, Bu, Ibu Debbie, saya mau bunuh diri. Ibu tunggu dulu Bu, kenapa Bu? Nangis saudara. Ya udah saya diamin aja dulu biar nangis kan. Nggak bisa bicara kok. Lama saudara. Ibu bisa diam tenang sekarang. Kalau udah tenang ngomong sama saya mau mati aja Bu, saya mau bunuh diri Bu. Ibu tenang, ibu mau bunuh diri kenapa? Suamiku selingkuh Bu. Aduh ibu ya, suami yang selingkuh, kenapa ibu yang mau bunuh diri? Ya kenapa Bu? Makanya jangan terlalu mencintai siapapun lebih daripada engkau mencintai Tuhan. Ibu-ibu, jangan cintai suamimu lebih dari Tuhan. Makanya jadinya gitu. Ketika suami selingkuh mau bunuh. Saya bilang sama suami saya, heran aku, ada orang suaminya selingkuh dia mau bunuh diri. Ya, saya bilang sama suami saya, kamu jangan coba-coba selingkuh. Karena saya nggak akan bunuh diri. Ya kalau itu memang pilihanmu, saya bentangkan karpet merah. Kau sudah tahu kebenaran, benar nggak saudara? Jalani hidup ini ya yang normal aja lah, cintai Tuhan. Saya bilang Bu, semua orang bisa berbuat salah. Hari ini mungkin suami ibu lagi dalam dosa, dia jatuh akibat iblis. Ibu sekarang berdiri teguh, jangan ngomong mau bunuh diri, berdoa buat suamimu. Amin. Tapi Bu, saya nggak apa-apa, udah ibu kerja aja, hidup normal. Ya, bilang sama suamimu, bertobat kau. Saya doakan biar Tuhan menghajar kau dengan caranya. Kan begitu toh? Nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa ya Bu, kalau saya berdoa hajar suamiku Tuhan. Harus. Ya. Dia tanya soalnya sama saya harus berdoa bagaimana Bu? Ya. Selama ini ibu berdoanya gimana? Tuhan, jamah suamiku Tuhan. Jangan bilang jamah suamiku Tuhan. Bilang Tuhan, hajar suamiku Tuhan. Nggak apa-apa ya Bu Debbie, nggak apa-apa, itu Alkitabiah kok. Ya, jadi suaminya pulang dia bilang, aku sekarang doa buat kamu. Doa apa? Tuhan, hajar suamiku. Bu Debbie yang ajari saya berdoa buat kamu seperti itu. Tiba-tiba suaminya telepon saya. Halo, ini dengan pendeta Debbie Basir. Iya, kenapa ya? Kamu tuh pendeta macam apa? Kenapa Pak? Kamu ngajari istri saya berdoa supaya Tuhan hajar saya begitu? Maaf ya Pak, jangan kegeeran kau. Alkitab berkata Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, yang dianggapnya anak. Kalau Bapak masih dikasihi Tuhan, Bapak dihajar sama Tuhan. Tapi kalau Bapak sudah gak dikasihi, mati kau lagi selingkuh serangan jantung. Langsung nit. Telepon yang Anda tuju sedang lari.
Ya, dia pikir dia mau main-main, saudara. Saya bicara ini dengan sesuai firman Tuhan. Alkitab bilang, kalau kau masih dikasihi, kau dihajar sama Tuhan. Ya, bapak-bapak, jangan hidup di dalam dosa. Saya bilang, ya ibu kasih tahu firman itu. Jangan ibu mau bunuh diri, cintai Tuhan. Memang selama kita hidup di dunia ini pasti akan ada pencobaan. Tapi ayat 7 berkata, maksud semuanya itu ialah untuk apa? Membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang sekarang emas berapa 1 gram? Ada yang tahu? Ini naik terus ini, antam ya. Yang suka beli emas ini, saya lihat beritanya tuh di Instagram. Katanya sampai mau mencapai 2 juta per gram. Bersyukurlah yang punya investasi emas. Saya punya 78 kilo. Loh kok tertawa? Bener. Mas Daniel, suamiku. Nggak usah tepuk tangan, tapi investasinya turun. Makin berat makin turun harga. Ya, saudara, bayangkan emas itu katanya dengar-dengar mau mencapai sampai 101 gramnya 2 juta. Ya, sekarang tuh sudah hampir 1,3 ya. Terakhir 1,16 ya. Itu yang perhiasan atau 1,6 saudara sekarang. Memang mau sampai di angka 2 juta. Jadi emas itu mahal karena memang emas itu murni. Tapi Alkitab berkata, ya, iman kita ini nilainya jauh lebih tinggi daripada emas yang fana. Nah, iman yang bagaimana yang nilainya jauh lebih tinggi daripada emas? Iman yang diuji kemurniannya dengan api. Ya, kalau dalam hidup kita tuh ada api panas enggak saudara? Panas, tersiksa, rasanya enggak betah. Ya, ini saja saya keringetan yang minta kipas angin tadi nih saudara. Ya, memang sekarang di mana-mana panas karena neraka mulai terbuka. Panas. Ya, kalau panasnya begini aja kita nggak tahan, apalagi nanti di neraka. Ya, nah di dunia ini kita dikasih Tuhan diizinkan ada api. Emas itu dikatakan murni karena dia dibakar dalam peleburan api. Waktu di titik tingkat panas yang tertentu yang paling panas, emas itu terpisah dari unsur-unsur lain yang ada yang mencampur. Makanya emas itu mahal. Nah, iman kita dikatakan lebih mahal daripada emas yang fana ketika iman kita ini sudah teruji. Ketika saya terima Tuhan Yesus, tantangan yang berat saya alami dari pihak keluarga. Tadinya saya mau dibunuh saudara. Itu tidak gampang. Setiap hari saya hidup dalam ketakutan. Ya, kenapa Tuhan Yesus? Cuma percaya sama Tuhan aja diancam mau dibunuh. Ya, tapi sampai satu titik saya bilang gak apa-apa lah kalau saya mati saya masuk surga. Ya, puji Tuhan terlewati. Tapi saya bilang ya udah, kalau kamu tetap memilih Tuhan Yesus, ya kamu keluar dari rumah, jangan anggap kamu punya keluarga. Buat apa papi bunuh kamu? Papi nggak dapat hatimu, imanmu, cuma dapat tubuhmu yang mati, tapi imanmu nggak. Jadi kalau kamu tetap Kristen, pergi dari rumah, jangan anggap kamu punya keluarga. Tapi satu hal, kalau kamu pergi, jangan bawa ijazahmu. Saya mau lihat Yesus kasih makan kamu pakai apa. Saya tinggalkan keluarga tahun 96, itu saya baru lulus SMA. Saudara, masih begitu muda dan tidak tahu arah. Tapi Tuhan yang memanggil saya cuma bergantung kepada firman Tuhan. Saya itu baca Alkitab sehari 6 jam. Ya, saya baca Alkitab dan itu yang menguatkan iman saya. Zaman saya bertobat tahun 95 belum ada YouTube, belum ada handphone. Ya, kalau saya mau dapatkan kekuatan ya saya harus pergi ke gereja. Sementara saat itu saya nggak bisa bebas untuk ke gereja. Saya ke gereja aja dulu pakai baju senam. Dulu sebelum bertobat saya ini pelatih senam aerobik. Percayalah dulu saya pernah kurus. Nggak usah memandang dengan wajah yang begitu ya. Iya saudara. Jadi tantangan itu berat. Tapi Alkitab berkata iman itu bertumbuh dari
aniaya dan pembacaan firman Tuhan. Jadi kalau mau imannya tumbuh harus banyak mengalami Saya berdoa, Tuhan aniayalah mereka ini. Lo aniaya itu bukan hanya saudara mau dibunuh, enggak. Ya, saudara disakiti sama menantu. Itu aniaya lo. Apa itu aniaya? Kita bisa balas, tapi kita enggak boleh balas. Karena kita mau nuruti firman Tuhan. Itu tersiksa saudara. Ya, rasanya ya, mau benci orang, Tuhan bilang enggak boleh. Doakan dia, mintakan berkat. Ya, kita kan kalau mau doakan musuh kita, orang yang berbuat jahat, Tuhan, lagi naik motor diserempet sama beca, ya, terus keseleo kakinya atau patah kakinya. Kita pengennya kan berdoanya begitu, jujur manusia. Tapi Tuhan bilang enggak boleh. Doakan dia, mintalah berkat. Siapa di sini yang sudah pernah berdoa minta berkat bagi musuhnya? Yang lain enggak punya musuh? Saya doakan supaya punya musuh saudara. Enggak apa-apa, ya. Kalau itu untuk membuat kita melakukan firman. Bagaimana mungkin kita bisa berdoa mendoakan musuh kalau kita enggak pernah punya musuh? Seringkali Tuhan akan izinkan. Ya, kita sudah berbuat baik, ada aja orang yang jengkel sama kita. Enggak apa-apa. Itu diizinkan Tuhan. Itu teraniaya saudara. Ya. Anak yang tersakiti oleh orang tua, engkau rasanya pengen begini tapi kau nggak bisa balas, itu aniaya. Ya, tapi di situ iman kita bertumbuh. Belajar. Saya banyak mendengarkan kesaksian orang-orang yang tadinya mau bercerai, hidup dengan egonya masing-masing, tapi ketika mereka mendengarkan firman yang saya sampaikan lewat YouTube, mereka belajar untuk menaklukkan daging dan melakukan kehendak Tuhan. Mereka nggak jadi bercerai loh. Ya, saya lagi makan di Salatiga di restoran, datang 2 orang suami istri saudara. Tiba-tiba istrinya itu berlutut di kaki saya, dia nangis. Saya kan risih ya, dalam hati saya, Bu, please ya Bu, kenapa Bu, berdiri dulu, jangan begitu, jangan nangis begitu, Ibu berdiri, nanti dipikir orang saya ini ngapa-ngapain Ibu loh di sini. Ya, dia bilang, Bu, terima kasih Bu, berkat semua firman Tuhan yang Ibu sampaikan lewat YouTube Ibu, kami berdua ini tadinya mau bercerai Bu, tapi sekarang kami dipulihkan Tuhan. Sekarang kami tiap malam ikut mesbah doa Bu, terima kasih. Karena mereka mau belajar melakukan firman. Tadinya pertikaian dalam rumah tangga mereka itu menjadi satu kemelut api yang rasanya menyala dan sangat menyiksa. Tapi waktu mereka tahu firman, bahwa ternyata semua itu Tuhan izinkan terjadi. Ya, kita ini suami istri dibentuk, ya suami dibentuk oleh siapa? Istri dibentuk oleh siapa? Suami. Ya, karena manusia menajamkan sesamanya. Ya, saya dengan suami saya puji Tuhan kami dibentuk. Saya dari suami saya orang Solo, ya saya Solo Wesi. Ya, jadi Solo tapi ada wesinya. Kami ketemu saudara, dipertemukan Tuhan. Ketemunya di gereja lagi, tempat yang sangat kudus dan sakral. Lalu ketika kami menikah, apakah semuanya enak-enak saja? Enggak, ada proses. Saya pikir dulu, saya ketemu suami saya pelayanan, saya juga pelayanan. Ini sama-sama orang pelayanan. Pasti kalau berantem, haleluya. Puji Tuhan kau. Ya bayangan saya kan begitu, karena kita sama-sama pendeta, sama-sama hamba Tuhan. Bayangan saya, pasti kalau berantem nih pasti menyanyikan mazmur dan kidung puji-pujian. Ya. Ternyata yang namanya manusia itu tetap manusia. Walaupun pendeta, kita punya ego, kita punya perasaan, ya, kesombongan, ya. Berapa kali kami ini dibentuk saudara, aduh ya, rasanya itu saya ya menikah itu, orang berpikir menikah itu enak, ternyata menikah itu waktu masuk dalam proses. Ya, proses pertama kami itu masalah bahasa. Orang Solo itu nyaris tak terdengar, mirip-mirip sama orang Cimahi. Ya toh, orang Cimahi ini kalau ngomong lembut enggak. Ya, sementara orang Sulawesi, ya kita nih kalau ngomong nadanya tinggi terus. Tiap hari tersinggung suami saya. Ya saya itu bicara sama dia baik-baik saudara.
Saya panggil dia Jo, artinya bojo. Tapi karena orang Sulawesi yang panggil jadi Jo. Kalau orang Solo yang panggil kan Jo. Iya, jadi saudara, saya tuh manggil dia, Jo, ayo mangan. Dia datang gini, ndak usah nesu toh. Saya bilang, aku ini ndak nesu, ini biasa. Tapi nadamu tuh nesu, ora. Stres saudara. Ya, stres. Tiap hari salah pengertian dan itu apa ya? Saya sudah berusaha loh. Ya, tiap hari ngomong itu, ngomong apa aja. Kenapa sih kamu kalau ngomong emosi terus? Yang tidak emosi malah jadi. Saya tuh ngomong sama suami saya ini dibesarkan di Sulawesi. Orang Sulawesi itu kalau ngomong memang begini, selalu nadanya tuh tinggi di belakang. Dia bilang, makanya kamu tuh belajar ngomong koyo wong Jowo. Gimana ngomongnya wong Jowo? Di belakang itu nadanya turun, jangan naik. Saya bilang, ya saya akan coba, saya akan belajar. Ya, tiap hari belajar tapi masih keceplosan. Ya, jadi saya panggil dia, Jo, ayo mangan. Stres. Sudah berusaha melakukan yang terbaik, tetap salah saudara. Bayangkan persoalannya itu terus kita berdua. Itu terus, saya tuh bangun pagi ngomong, Say, itu gini. Dia teriak, aku kaget loh. Saya bilang, lah memang saya begini. Lama-lama deh kayak gini, aku bisa kena serangan jantung. Nah kan saya merasa, kok saya disalahin lagi, nanti dia kena serangan jantung beneran. Dibilang gara-gara nikah sama saya. Ya, jadi saudara, saya bilang, kamu kalau memang mau cari istri yang kayak orang Jawa, kenapa kamu ndak nikah sama Sri Rezeki? Ya, kenapa kamu cari Debbie Basir? Gitu kan saudara, ngapain gitu kamu nikahnya sama saya? Saya ini orang Sulawesi. Setiap hari Mbok Nek ngomong itu nada belakangnya turun. Lalu saya bilang sama dia, coba kamu ngomong nada belakangnya naik. Sama sulitnya, dia pun tidak bisa. Orang saya tuh kalau negur anak-anak saudara, saya bilang sama dia, kamu tuh kalau sama anak nakal marah, saya marah. Tolong please marah. Marahnya tuh, Dek, kowe kok ngono? Itu bukan marah. Itu bukan marah saya. Aku stres aku. Ya. Jadi sama seperti dia berusaha untuk menyuruh saya lembut, demikian juga saya tuh pengen menyuruh dia itu agak. Kami stres saudara. Tiap hari kita ribut cuma masalah begitu. Tiap hari ribut ya masalah bahasa. Benar-benar. Tapi ketika kami itu menyadari, kami dibentuk sama-sama dari keluarga yang berbeda. Saya itu di rumah melihat papi saya tuh kepala kantor, tapi dia bisa turun di dapur. Kadang-kadang dia bikinin mami saya kopi, kadang-kadang dia yang masak. Nah saya menikah dengan suami itu dari Solo. Wong Solo itu, suami itu koyok rojo. Taunya duduk di meja, perintah istri, ya, teh manis, nggih. Istrinya, nggih. Ya, sego, nggih. Jadi waktu kami menikah, saudara bisa bayangkan, saya datang dari keluarga yang melihat gambar suami yang seperti ini. Saya menikah dengan suami saya, dia juga di rumah melihat gambar keluarga yang seperti itu. Ya, waktu saya masih punya anak satu, kami baru menikah tuh kan masih bulan madu tuh. Semuanya penuh madu. Ya, biar capek, saya kamu capek? Enggak kok, enggak apa-apa, kamu duduk aja, belum punya anak, masih bulan. Masih banyak madunya. Madu kelengkeng, madu hutan, ya toh? Begitu punya anak 1, 2, enggak pakai pembantu. Persiapan madu mulai entek. Yang tersisa tinggal lebah.
Apalagi kalau lebahnya lebah hutan. Itu kalau gigit berbisa loh. Ya. Waduh saudara, stres saya. Madu mulai habis, saya urus anak 2, ngurus di rumah, dia seperti raja. Kopi. Ya. Kalau dulu nggih. Ya sekarang punya kaki 2, tangan 2 toh sama kan? Ke dapur sendiri sana. Ada gula, ada kopi di sana, bikin sendiri. Kaget dia. Ih, kenapa jadi lebah hutan? Ya, memang begitu. Ya, manusia aslinya keluar, saudara. Pendeta juga manusia. Punya rasa, punya hati. Jangan samakan dengan pisau belati. Ya enggak, saudara? Ya, akhirnya dia di situ mulai kaget dengan saya. Saya pun juga ya. Kamu kira ya, kamu tahu nggak? Papi saya itu kerja kantor, kepala kantor. Pulang dia masak di rumah. Kadang-kadang dia bikin mami saya kopi. Ya memang papi saya itu suami teladan. Dia jawab, makku itu istri teladan. Bapakku tinggal minta sego, inggih. Dia bilang, aku nggak pernah lihat makku marah-marah. Saya jengkel denger gitu, saudara. Iya. Saya bilang, yaudah kalau gitu kita nikahkan aja makmu sama papiku. Biar rumah tangga mereka jadi rumah tangga yang luar biasa. Saudara, kalau sudah begitu bagaimana ada surga dalam rumah tangga kita? Ego masing-masing yang keluar. Sampai satu kali saya temukan ayat firman Tuhan yang berkata, apapun yang kamu lakukan untuk sesama manusia, baik dengan perkataan ataupun dengan perbuatan, lakukanlah itu seolah-olah untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saya urus anak 2 tanpa pembantu, bersihin rumah, saya mau marah-marah, rumah kotor. Ayat itu bicara untuk Tuhan, saya ngepel untuk Tuhan. Nggak berani ngomong karena untuk dia teriak kopi. Saya ke dapur, saya bikin kopi, saya kasih krim, saya aduk untuk Tuhan. Kalau untuk manusia kasih sianida sedikit, maka matilah kau. Ya, tapi karena untuk, kalau kau bikin kopi untuk Tuhan, kau kasih racun, itu untuk Tuhan. Saya belajar tutup mulut untuk Tuhan. Ya, ketika kita mempraktikkan firman Tuhan, ya akhirnya saya melihat suami saya mulai berubah. Ya, dia mulai bantu di dapur, dia mulai apa. Saya kadang duduk di meja, dia datang bikinin saya kopi. Say, ini aku bikinin kopi ya. Ini bikinnya dengan cinta loh. Nggak ada saling menuntut, ego dimatikan. Dulu ribut kami terus tiap hari, masalah kecil jadi besar. Ya, kalau sudah begitu nggak mungkin rumah tanggamu diberkati, nggak mungkin Tuhan curahkan berkat berkelimpahan dalam rumah tangga kita. Kenapa? Tiap hari ribut. Karena Alkitab berkata, di mana ada 2 orang hidup sehati sepikir bersama, kesanalah berkat Tuhan itu diperintahkan. Ya, jadi kami bertobat, saudara. Saya buat komitmen dengan suami, saya tidak akan memaksa kamu tunduk kepada saya juga tidak tunduk kepadamu dalam artian apa yang kamu mau, tapi kita tunduk pada firman Tuhan. Waktu istri tunduk kepada firman, suami tunduk kepada firman, maka rumah tangga itu menjadi rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan. Amin, saudara. Ya, ayo. Hidupi firman Tuhan itu. Lagu tadi bilang, hidupku menggenapi firman-Mu. Artinya apa menggenapi firman Tuhan? Kalau Tuhan bilang ya jangan marah, jangan marah. Kita menggenapi firman-Nya. Artinya menjadi pelaku firman. Banyak hal besar yang Tuhan mau percayakan dalam hidup kita. Waktu kami mulai berdamai, menurunkan ego masing-masing, kami baru melihat Tuhan bukakan jalan dalam rumah tangga kami. Saudara, Tuhan mulai bawa kami dalam visi-visi yang besar. Ya, dari Solo Tuhan bawa kami pindah ke Jakarta 15 tahun yang lalu.
Kami tinggalkan kota Solo, dapat suara Tuhan untuk berangkat ke Jakarta. Seperti Abraham disuruh Tuhan tinggalkan negeri. Ya, lalu kami berangkat ke Jakarta. Setahun pertama nggak ada pelayanan, kami hidup saudara, ya aduh benar-benar dengan iman, naik motor, anak-anak masih di Solo. Kita pulang Jakarta Solo 2 minggu sekali lihat anak. Tadinya masih ada duit naik pesawat, ya karena di Jakarta juga tidak ada pelayanan. Tuhan panggil, katanya Tuhan, aku akan memberikan kepada kalian hal yang besar di Jakarta. Ternyata sampai sana tidak ada pelayanan. Yang tadinya di Solo kami pelayanan setiap minggu, di situ ndak ada 1 tahun ndak ada pelayanan. Kita pulang naik kereta, naik pesawat, mulai duit habis, naik kereta, habis lagi duit, naik bus. Sampai 1 kali saya dan suami pengen lihat anak, kita pulang naik motor saudara, karena ndak ada duit. 18 jam Jakarta Solo. Hujan dari Cirebon sampai di Solo, badan saya kedinginan, tangan saya biru kaku semua, di jalan saya nangis bercucuran air mata. Air mata bercampur air hujan. Bener saya bilang, Tuhan, karepmu Tuhan. Itu bahasa tertinggi dari penyerahan saya kepada Tuhan. Apa yang Engkau mau dari hidup kami Tuhan? Saya ini ikut Tuhan kok yo menderita terus. Tapi kalau ini yang kau mau, karepmu. Sampai di Solo jam 3 pagi. Besok anak-anak bangun, anak saya yang paling kecil waktu itu masih TK kecil saudara. Ya, saya harus balik ke Jakarta. Lalu anak-anak bilang, Mami kenapa Mami balik ke Jakarta? Mami di sini aja. Saya bilang, Dek, Tuhan yang panggil Mami sama Papi. Padahal di Jakarta nggak ada pelayanan. Tapi kami berdua saudara bersepakat untuk ayo kita sama-sama genapi panggilan Tuhan. Lalu di Jakarta kami hidup saudara, kami melayani, mulai dibukakan pintu-pintu. Tapi saudara berat rasanya, sampai suami saya bilang, saya terakhir tahun ini saya mau pulang ke Solo. Kita di Jakarta tidur di kamar yang panas, gak ada AC. Di Solo saya punya kamar ada AC, tempat tidurnya spring bed. Di Jakarta spring bed, tapi bednya sudah tidak ada, tinggal springnya. Jangan tertawa saudara, ini kisah sedih. Harusnya saudara menangis. Tidak enak secara daging untuk menggenapi panggilan Tuhan, tapi kami berusaha taat, hanya melihat Tuhan dengan iman. Sampai hari ini ya kami melihat bagaimana Tuhan menyertai orang yang sungguh-sungguh berjuang, percaya dan beriman kepada Tuhan, tidak akan pernah ditinggalkan. Ketika pandemi datang, ya YouTube saya waktu itu baru 50.000 subscribe. Jadi saudara 2019 saya dapat suara Tuhan. 2018 kamu ambil alih dunia media untuk penginjilan. Saya waktu itu berpikir, ya dunia media itu apa ya? Lalu saya bilang ke suami, Tuhan itu ngomong kita harus ambil alih media untuk Injil. Suami saya bilang, ya kalau media itu berarti TV. Waktu itu kita belum terlalu kenal, belum terlalu familiar sama YouTube. 2018. Ya TV kalau gitu, ya udah kita pergi tanyalah di stasiun TV swasta di Jakarta. Kita pergi ke sana, saya tanya kalau saya siaran di TV itu gimana? Oh ibu harus bikin 10 episode. 1 episode itu 6 juta. Jadi 10 episode itu 60 juta. Itu 15 tahun lalu. Saya bilang, hah? Terus itu sudah pasti tayang? Oh belum bu, nanti dilihat dulu, kalau pasti tayang baru ditayang. Kalau enggak ya enggak. Tapi saya sudah bayar 60 juta, iya. Karena ibu syuting di studio kami, ibu ini, wah saya mundur terhormat. Kenapa? Uang dari mana 60 juta? Kami aja bertahan hidup sulit. Akhirnya ketika saya berdoa, Tuhan bilang ambil alih dunia media. Karena di tahun-tahun ke depan aku akan memberikan kepadamu tuaian bangsa-bangsa, bahkan berkat bangsa-bangsa. Lalu saudara saya itu hanya mengalir aja, tiba-tiba saya pelayanan di Bali, saya lihat di situ orang lagi syuting di kafe. Saya tanya mereka, ini kalian lagi syuting apa? Syuting buat TV di mana? Di YouTube. Saya pulang, saya bilang ke suami, ini kali ya YouTube itu gratis, ayo kita buat. Lalu suami saya bikin channel buat saya. Awal-awal kita tayang
Ya yang biasa-biasa saudara, karena saya cuma pikir kan Tuhan cuma suruh beritakan Injil kan. Ya saya cuma melakukan itu aja tanpa pernah terpikir apapun. Nggak kepikiran mau jadi YouTuber atau subscribe banyak, nggak ada. Saya cuma pikir kalau kita tayangkan satu khotbah, satu aja yang bertobat, itu kan seluruh sorga bersorak-sorai. Kata Alkitab kan, nggak usah muluk-muluk lah ditonton ribuan orang. Ya satu aja yang nonton, lalu dia bertobat, itu kan sorga bersorak loh. Akhirnya saya mulai tayang saudara, tiba-tiba pandemi datang. Ketika pandemi gereja tutup semua, kami nggak bisa beribadah, tidak bisa pelayanan. Saya dan suami ini hidup, ya kami ini full time, tapi kami nggak digaji dari gereja. Tapi kami melayani sepenuh waktu. Jadi hidup kami benar-benar ya seperti orang Lewi, kami hidup dari pelayanan. Ketika pandemi datang nggak ada pelayanan, channel saya waktu itu hampir 50.000 saudara. Tiba-tiba gereja tutup, orang nggak bisa ibadah, orang mulai cari gereja, orang mulai cari di YouTube. Waktu pandemi itu saudara, YouTube saya naik setiap hari bertambah 1.000 subscribe. Sehari, itu saya nggak tahu. Itu padahal YouTube sendiri bilang kalau ada channel dalam seminggu bertambah 1.000 itu di hacker. Ya, jadi punya saya di hacker sama malaikat. Satu hari nambah 1.000. Dan puji Tuhan sekarang ya 800.000 hampir 1 juta saudara. Semua kok nggak wow ya? Dan saya melihat di tengah masa pandemi Tuhan pelihara kami. Tadinya kami mau pergi dari Jakarta karena di tengah pandemi saudara tahu kami hanya punya uang sekitar 10 juta. 10 juta bertahan dengan 3 anak di Jakarta. Dan kami tidak tahu pandemi sampai kapan. Waktu itu ya saya bilang sama suami, jangan salahin Tuhan. Yang terburuk kita jual rumah di Jakarta, kita pulang ke Solo. Relakan rumah yang ada. Kita bersyukur dulu kita susah, nggak ada rumah, nggak ada mobil. Sekarang kita susah, ada rumah, ada mobil yang bisa dijual. Kadang kan kita itu nggak bersyukur saudara. Ya. Nggak apa-apa kalau memang Tuhan minta rumahnya hilang, ya relakan itu. Jangan tahan dengan hati kita. Jadi kami waktu itu bersyukur, ya udah kita jual, kita pulang ke Solo. Tapi kalau Tuhan mau berkara lain, ya itu urusannya Tuhan. Tiba-tiba saudara di tengah pandemi YouTube saya itu sehari 1.000, sehari 1.000. Channel kami dimonetize sama YouTube. Ya kami mulai dapat penghasilan dari YouTube. Di tengah masa pandemi yang harusnya mau jual rumah, kami diberkati Tuhan luar biasa. Ya lewat channel YouTube, nggak jadi jual rumah malah beli rumah. Ya. Dan di tengah masa pandemi kita bangun studio saudara, saya beli rumah 2, 1 buat studio, 1 buat rumah tinggal. Bahkan ketika pandemi Tuhan izinkan kami bisa bangun gereja-gereja di desa. Setiap bulan kami bantu hamba-hamba Tuhan di pedalaman. Sampai hari ini. Lalu kami mulai berdoa waktu itu, Tuhan, kemana Tuhan mau bawa pelayanan kami? Banyak orang yang mulai berkata, Bu, buka gereja, Bu, buka gereja. Kalau Ibu buka saya mau pindah loh ke gereja Ibu. Sekarang kan ya orang bukan mencari jiwa sekarang, mencuri jiwa. Ya. Orang udah punya gereja suruh-suruh pindah ke gerejanya. Ya, saya setuju kalau orang buka gereja di pedalaman yang memang belum ada gereja. Saya waktu itu juga tergiur, iya ya buka gereja ya. Lalu ada beberapa teman hamba Tuhan, Ibu buka aja Bu, nanti di bawah saya gini. Tapi saya bilang, saya berdoa, saya tanya Tuhan, apa yang Tuhan mau dengan pelayanan kami? Ketika saya berdoa, Tuhan itu bilang, kamu gak buka gereja. Saya dapat ayatnya itu saudara. Ya, di akhir zaman tuaian banyak tapi penuai sedikit. Tuhan bilang kamu harus siapkan penuainya. Dengan cara apa Tuhan? Ya, bikin seminar hamba-hamba Tuhan di daerah-daerah. Lalu yang kedua kamu buka sekolah misi untuk menampung orang-orang yang mau jadi hamba Tuhan. Kalau perlu kamu sekolahin gratis. Saya kaget waktu dapat visi itu. Tapi saya bilang sama suami, ya udahlah kita ada berkat, kita sisihkan berkat ini, kita bergerak cari tanah. Lalu kita pergi bergerak cari tanah di daerah Karanganyar, Solo, saudara. Kami cari tempat yang dingin.
yang dekat gunung, ya, supaya benar-benar hamba Tuhan dekat dengan Tuhan. Kalau di kota, saudaranya banyak setan. Lalu kami pergi, saudara, kami cari nggak ketemu. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan kami udah keliling-keliling, yang sesuai dengan uang kami tidak ada. Kenapa juga Tuhan suruh saya bikin sekolah Alkitab? Saya ini bukan orang kaya, saya ini bukan orang pintar. Tapi Tuhan tuh ngomong, aku tidak cari orang kaya, aku juga tidak cari orang pintar, tapi aku cari orang yang beriman. Karena hanya dengan iman semua proyek-proyekku itu tergenapi di dalam dunia ini. Lagi saya dapat suara Tuhan begitu, tiba-tiba ada orang bilang, Bu, saya dengar ibu lagi cari tanah buat bangun sekolah. Saya punya tanah di daerah Bandungan, Semarang, 4.500 meter. Ibu mau pakai enggak? Coba ibu lihat. Kami pergi lihat, di bawah gunung, dingin. Iya Pak, mau. Ya udah ke notaris, serah terima tanah itu ke yayasan untuk dibangun sekolah. Waktu mau bangun, Tuhan kirim pemborongnya jemaat Mesbah Doa, enggak dibayar. Tuhan kirim yang gambar jemaat Mesbah Doa, enggak dibayar. Waktu selesai gambar, saya dikasih anggarannya, ternyata miliar. Saya pikir 200 juta. Ya ternyata ini sampai miliaran begini. Saya bilang sama suami, nah terus ini bagaimana ya? Ya udah kita mulai dengan iman aja. Saya bilang sama suami, gampang. Nanti kalau saya siaran di YouTube, saya sekarang kan siaran itu 2 kali 1 hari. Pagi jam 5 pagi, Mesbah Syukur, malam itu jam 8 malam. Setiap hari live streaming 2 kali. Yang nonton tuh puluhan ribu, saudara. Jadi saya bilang sama suami, gampang lah, kita tinggal taruh nomor rekening di layar. Jalan-jalan rekeningnya muter-muter di situ. Saudara, saya sudah mulai pembangunan sekolah, saudara bisa transfer ke rekening ini. Kan sampai orang pusing lihatnya. Waktu suami saya bilang, mana saya rekeningnya yang mana yang mau ditaruh di YouTube? Saya bilang, doa dulu, berdoa. Tuhan bilang, jangan sekali-kali kau taruh itu rekening di YouTube. Kalau kau taruh rekeningmu di YouTube untuk cari dana, aku tidak ikut bekerja. Kau mungkin dapat dana yang kau mau, tapi aku tidak ikut-ikut di situ. Saya bilang sama suami saya, buat apa kita bangun sekolah kalau Tuhan tidak ikut-ikut? Mungkin saya akan dapat dana yang saya butuhkan ketika bahkan berlebih ketika kita taruh itu di YouTube. Lalu saya bilang sama suami, enggak usah taruh. Kita melangkah dengan iman. Saudara, pembangunan dimulai. Saya itu tidak pernah terpikir, bahkan sampai hari ini saya nggak tahu orang-orang yang nyumbang itu. Tiba-tiba, Bu saya mau sumbang semen, Bu saya mau sumbang cat, saya pabrik cat, Bu saya pabrik kasur, saya sumbang kasur, Bu saya ini yang ini, Bu saya mau ya nyumbang furniture. Saya cuma bilang ini nomor teleponnya pemborong ya, kamu hubungi sendiri sama pemborong, dia butuhnya apa aja silahkan. Saudara, sekolah selesai tidak sampai 1 tahun, di atas tanah 4.500 meter. Dan bulan Juni ini angkatan pertama selesai, mereka akan diwisuda, cuma 6 bulan sekolah misi kami. Mereka masuk asrama. Yang sekolah dari Papua, dari NTT, semuanya gratis. Itu di luar logika, saudara. Ya, bahkan ini udah penerimaan murid baru. Saya tanya sama staf saya, yang bayar berapa? Nggak ada, Bu, semua nggak mampu. Saya garu-garu kepala. Tapi memang dari awal Tuhan bilang begitu. Ya udah, ya saudara tahu ketika kami melangkah dengan iman, yang tidak terbatas itu Tuhan kerjakan. Sekolah saya nggak pernah berkekurangan. Orang setiap minggu ngantar beras, ngantar sembako, ngantar sayur, ngantar ayam. Sampai beras itu kelebihan kita bagi ke panti asuhan. Saya itu cuma melihat waktu kita berjalan dengan iman, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Saudara, semua penderitaan yang kita alami itu untuk membuktikan kemurnian iman kita. Apa yang kami alami bersama dengan suami, ya bagaimana ketika kita menangis. Saya ini pernah dikejar debt collector, ya karena nggak bisa bayar cicilan rumah. Saya mengalami, makanya kalau ada jemaat telepon, Bu doakan ya Bu, saya dikejar debt collector. Sudah berapa lama Bu? 6 bulan. Saya dulu 2 tahun. Iya, bukan karena saya mau utang nggak bayar, memang nggak bisa bayar. Itu debt collector orang Ambon, namanya Victor, Kristen lagi. Pagar saya ditendang.
pendeta nggak bisa bayar utang, bikin malu pendeta apaan. Saya nangis masuk di kamar, saudara. Tuhan, kenapa kau izinkan ini? Tuhan bilang, emang kenapa kalau aku izinkan? Kau belum diludahi mukamu kan? Baru begitu kan? Tapi di mana harga diriku? Piro harga dirimu, piro? Saya menangis di kaki Tuhan. Saya nggak pernah telepon orang pinjam duit. Tapi saya harus mengalami. Ternyata supaya sekarang saya bisa cerita. Orang-orang yang datang telepon, Bu, saya dikejar debt collector, hadapi, bertobat, berlutut di kaki Tuhan. Selalu ada jalan. Kami melewati banyak hal, saudara. Ya, rumah pernah mau diambil balik sama Pak Haji. Saya beli rumahnya Pak Haji, saya cicil sama dia. Saya nggak bisa bayar. Ya, Pak Haji bilang, pendeta kok nggak bisa bayar? Ya udah, saya ambil aja rumahnya, saya jual. Saya bilang, Pak, kasih saya waktu, Pak. Ya, saya masih kurang 400 juta waktu itu. Cicilannya 12 juta sebulan. Saya kurangi 6 juta. Pak Haji bilang, saya nggak mau dikurangi. Kalau ibu nggak bisa bayar, kasih saya jual rumahnya. Ibu keluar dari situ. Saya berlutut sama Tuhan. Tiba-tiba orang bantu kami, dilunasi, saudara, 400 juta. Nggak dicicil, dilunasi sama Tuhan. Jadi saudara, kami ini mengalami banyak persoalan. Ikut Tuhan itu nggak enak bagi daging kita. Tapi tujuan dari semua itu untuk memurnikan imanmu. Hari ini kami punya begitu banyak kesaksian iman. Kenapa? Karena kami mengalami. Saudara harus punya kesaksian bersama Tuhan. Waktu kita mengalami itu, bilang, Tuhan, aku akan menang menghadapi ini. Supaya aku punya kesaksian iman bagi keluargaku, bagi anak-anakku. Dan biarlah kita menjadi tokoh iman. Amin, saudara. Kita kan rindu nama-nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan sebagai tokoh iman kan. Saya percaya waktu kita mau, maka Tuhan pasti turut bekerja. Biar apa yang kami alami itu saya saksikan, supaya kita sungguh-sungguh percaya sama Tuhan. Dia Tuhan yang berjanji dan tidak pernah sekalipun dia mengingkari janjinya. Karena itu bagian kita, ayo jadi pelaku firman. Ayo bertobat, ayo sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan. Karena ada banyak hal yang supranatural yang bisa Tuhan kerjakan dalam hidup kita waktu kita sungguh-sungguh percaya.